Fakta dalam Islam itu kan ada beberapa mazhab fikih. Kita tahu yang utama mazhab Hanafi ya, karena asal dan madzhab yang paling sepuh siapa? Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Kedua Imam Malik. Siapa? Syekh Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Ketiga Imam Syafi'i. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa kita harus bermadzhab? Bermadzhab itu artinya mengikuti panutan dalam satu ketetapan. Saya tadi menguraikan detail di mana tadi yang belajar Kimbo. Ini penting sekali supaya kamu tambah ya. Kenapa harus bermadzhab? Karena kita kalau berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tentu Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak hidup. Sehingga kita tidak tahu caranya niru minumnya Allah, Allah tidak minum. Sehingga ketika Allah mengharuskan kita mengikuti siratal mustaqim, bukan Allah menghentikan jalanku itu enggak, tapi jalannya mereka. Karena bisa diikuti manusia ya manusia. Fa'inna woha la yakulu wa la yashrab, Allah tidak makan, tidak minum. Sehingga kalau kita ingin minum, niru siapa? Niru cara minumnya Rasulullah, yaitu materinya harus halal, tidak babi maksudnya. Cara makannya juga benar, nah niatnya juga. Sehingga untuk menuju kebenaran syaratnya apa? Mengikuti jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Artinya harus bermadzhab, harus ada yang diikuti. Dan diikuti siapa yang harus diikuti? Orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta itu fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jangan orang yang potensi dapat nikmatnya nggak jelas. Hanya orang yang punya otoritatif bermadzhab, orang yang pinter, yang soleh, yang bahkan ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu imam kita, imam ahli sunnah. Jadi kalau ada orang tanya kenapa kita harus bermadzhab, baca saja surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, ya. Jadi bukan sirotoka jalannya kamu engkau Allah, tapi siratal ladzina. Ngikuti ladzina an'amta alaihim sama juga ngikuti Allah. Sebab itu di Quran ada ayat mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Yang taat pada Rasul pasti taat pada Allah. Bukan dibalik taat pada Allah. Karena kita tidak tahu caranya taat sama Allah tanpa ada Rasul. Jelas ya ini ya, kenapa kita harus bermadzhab. Lalu fakta dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu Hanafi, yang urut yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Mazhab Hanafi itu identik dengan mazhab ahli ra'yi, mazhabnya orang yang penuh dengan logika, semuanya di logika. Sehingga beliau dikenal dengan imam ahli ra'yi, imam bagi mereka yang suka logika. Sehingga ada mazhab Hanafi yang dengan tanda kutip agak naif tapi masuk akal. Kalau kita semua meyakini alat tathir, alat yang bisa mensucikan kan hanya 2, satu air, 2 debu. Sehingga kalau kita wudhu tidak mendapatkan air, tayamum pakai apa? Debu. Tapi sebetulnya ada alat tathir yang ketiga yang Anda tidak akan melakukan itu, yaitu anar, api. Dalam fikih Syafi'i misalnya ada batu bata yang dikelola dengan yang materinya diantaranya pakai kotoran sapi, itu najis. Banyak nggak diantara kita yang misalnya nanam tanaman kan pupuknya dari kotoran sapi. Bahkan sebagian materi batu bata juga dari campuran kotoran sapi. Tapi cara mazhab Hanafi karena itu ngalami pembakaran sudah suci. Karena kalau ngalami pembakaran berarti ngalami ditathir, disucikan oleh api. Sehingga kalau kita mau boleh guyonan, kalau kamu wudhu udah dapat air, udah dapat turun, terus mau wudhu pakai bisa mati ya. Tapi Imam Hanafi gak salah, beliau mencontohkan ketika orang mukmin banyak dosa akan masuk surga itu disucikan di mana? Itu cara berpikir Imam Hanafi. Nyatanya orang mukmin yang penuh dosa saat mau masuk surga disucikan dengan api. Berarti api adalah alat suci. Iya. Kalau gitu berarti batu bata meskipun dari kotoran sapi
atau apa saja, kalau mengalami pembakaran berarti sehingga nggak perlu ada perdebatan bagaimana ini hukumnya batu bata, kan cara bikin diinjak-injak, kadang di situ ada teledong apa, tapi ada macam-macam, itu sah karena mengalami pembakaran. Dan pembakaran itu bagian dari alat tathhir, alat pensuci. Paham ya? Jadi menurut Hanafi alat tathhir itu 3, ini apa, alma, turab, wana. Tapi jangan pakai wudu ya, janji ya. Apalagi pakai mandi, wah. Kira-kira madhab seperti itu. Madhab itu cara berpikir melihat teks. Kenapa ada madhabul arba? Karena memang teks yang di luar mansus, di luar ketetapan eksplisit, pasti orang cara pandang itu beda. Di luar teks secara eksplisit, secara sorry. Ya, ini agak ngaji detail karena salahnya kalian menamakan diri istimewa. Istimewa itu gak boleh goblok. Pokoknya semuanya harus serba istimewa. Masa istimewa bodohnya kan gak keren. Jadi yang di sini harus bertanggung jawab. Ya kan anak istimewa fakirnya kan anak. Istimewa keren. Begini, kenapa harus bermadzhab? Dan saya spesial akan rangkan madzhab. Kenapa harus bermadzhab? Karena setiap satu teks yang tidak eksplisit, kalau dalam bahasa pondok tidak sorry, itu pasti yahtamil wujuhan katsirah, pasti berpotensi maknanya kan. Kenapa yahtamil? Ya memang yahtamil, pasti ya. Misalnya gini, saya beri analogi. Kang Sifain, namanya apa? Sifain. Saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Saya jelas menyebut kalimat, saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Kemudian ternyata di toko itu gedang goreng nggak ada. Kemudian dia beristihad dibelikan telo goreng atau dibelikan apem atau roti. Kira-kira kiainya marah, menyalahkan karena nyatanya tidak gedang goreng, atau membenarkan yang penting ada yang dipakai hormat tamu. Kamu milih mana? Mungkin yang kedua. Hormat tamu, karena kalimat gedang goreng itu apakah kalimat yang mewakili alat untuk hormat tamu? Apa memang harus Gedang goreng. Ya, yang lainnya fokus saja yang lainnya. Jelas ya. Jadi, nah itu kira-kira istihad seperti itu. Mau tidak mau kita harus istihad. Kalau tidak ya bodoh sekali. Makanya jadi kelompok-kelompok ekstrim karena nggak mau berpikir secara ijtihad. Sehingga ketika Rasulullah zakat dengan kurma atau zakat dengan apalah yang makanan pokok Arab, misalnya Rasulullah sedekah pakai roti, pakai gandum. Oleh Imam Syafi'i roti dan gandum dan kurma itu diganti kalimat itu. Zakat hanya sah biku tibaladi, dengan makanan yang menjadi kod makanan pokok negara. Sehingga orang Indonesia nggak boleh zakat dengan kurma, juga nggak boleh zakat dengan roti, harus pakai beras. Karena ketika Nabi memilih tamer atau memilih gandum, memilih hintoh di Arab adalah pilihan yang atas nama kuti ahlil balad, makanan yang pokok di negara. Ketika di Indonesia otomatis kita ganti, mungkin di Papua atau di mana diganti sagu. Ini yang namanya sekarang misalnya Rasulullah kenal, Rasulullah ngasih putrinya Fatimah misalnya, ini Fatimah kamu tak kasih roh, ini Fatimah kamu tak kasih jilbab. Itu maknanya jilbab apa penutup aurat? Penutup aurat. Sehingga kamu nggak boleh niru saya jilbaban karena Nabi ngasih putrinya juga jilbab. Salah kaprah. Maka jilbab di sini maknanya apa? Penutup. Ya sudah, kalau kamu lelah ya jangan beli jilbab. Ini masalah istihadiyah. Ya jelas ya. Nah, kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul fikih. Sehingga NU itu utamanya Basim Asy'ari mengenalkan Thoro'ikul istihad atau kaifiyatul istihad, cara-cara beristihad. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir, akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Itu kan ibarat begini, kalau dalam kias seperti dengerin.
Allah hanya ngintikan fala taqul lahuma uffin, kamu jangan pernah bilang sama kedua orang tua kamu hus. Maknanya itu apa? Aku ramu nih hus, kamu nih kakek aneh. Yang dilarang Quran kan hus, kalau kakek aneh kan tidak ada ayatnya. Itu kira-kira ngajak goblok apa ngajak pinter? Bukan seperti orang yang ngalalkan tikus, ngalalkan cacing di Quran kan tidak ada tulisannya. Memangnya Quran disuruh goblok ngomong detail-detail gitu. Ya enggak mungkin. Itu kan seperti anekdot dalam dunia pesantren. Ada santri saking gobloknya itu sering naboi istrinya. Naboi itu kan pakai tangan. Terus si istrinya lapor Pak Kiai, santri Anda yang bernama Siva itu harus sama saya sering naboi. Coba nasihati. Setelah dinasihati, satu bulan lagi istrinya bilang, Pak Kiai sekarang gantinya dia. Kenapa gantinya di Siva Kiai kan hanya larang naboi, kalau nyadui kan belum. Jadi dia terlalu tekstual, apa? Tekstual. Kalau naboi pakai tangan dilarang, berarti kalau nyadui belum pasti dilarang. Itu namanya terlalu tekstual. Padahal kalau mau belajar usul fikih dia tahu makna naboi adalah nyaki, sehingga semua bentuk nyaki juga haram atau tidak boleh. Berarti apa? Naboi ini hanya teks yang bermakna kias atau bermakna ibaratun an hurmatil idza. Jadi naboi kalau haram berarti yang dimaksud adalah nyakiti haram. Bukan kok kalau naboi haram nyakiti belum pasti, ngidoni juga belum, kan nggak ada hadisnya. Sementara ini orang-orang intelektualis sini kan gitu kan nggak ada dalilnya, nggak ada hadis. Itu yang nggak ada itu dalilnya apa, saking nggak ada akalnya. Semua malas mikir. Jadi itu yang namanya istihad. Kalau kamu haram naboi berarti haram nyadui, karena maknanya jangan naboi adalah jangan nyaki. Sehingga kamu meludahi ya haram, nyadui ya haram. Nah, termasuk menerlantarkan juga, karena istri sampai makan utang tonggo itu sakit. Kamu tinggal di Korea, seneng-seneng istri kamu terlantar sampai untuk makan saja utang tonggo itu sakit ya? Itu buyut ya haram. Nenek moyangnya haram. Istri kamu idoni di dalam rumah itu yang tahu hanya kamu. Mungkin ya sakit tapi masih sakitnya di sini, Pak. Tapi kalau sampai utang-utang tonggo sakitnya di sana sini. Artinya apa? Kalau Anda ngerti usul fikih, ada kalimat jangan naboi istri, berarti jangan nyaki. Kalau Rasulullah sedekah dengan dinar, dinar itu mata uang Arab Saudi zaman itu. Terus kamu, saya tidak mau sedekah pakai rupiah, apalagi pakai uang. Hadisnya mana kalau Rasulullah sedekah pakai uang? Memangnya Rasulullah orang Korea disuruh pakai uang? Itu terlalu tekstual. Makanya orang yang sidik-sidik sunnah Rasul suruh ngaji lagi, wah ngaji usul apa? Tapi kita mau ngeritik mereka gimana? Kamu sendiri yang ngaji usul. Tapi sudah punya kantor cabang. Makanya saya yang malu kalau mau ngeritik kubu sebelah gak ngaji usul fikih. Memangnya kubu kita ngaji? Kan enggak juga. Kalau ngaji enggak ini saya imamnya tanya ngaji enggak? Kita mengajar usul fikih. Jawabannya ngeper gitu. Enak tau, gampang tau kalau usul fikih yang nerangkan saya, gampang ya? Ya. Ilmu kalau kena ahli ya gampang. Subhanallah. Jadi ngaji usul fikih itu harus. Ya kalau nuruti teks ya Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, terus kamu gak pernah sedekah pakai rupiah karena tidak ada hadis yang Nabi sedekah pakai rupiah. Ya Nabi tentu sedekahnya pakai apa? Dinar. Dinar. Tapi maknanya apa? Nabi sedekah pakai mata uang setempat. Jika kita sedekah ya pakai rupiah, orang Korea pakai uang. Karena makna dinar adalah mata uang setempat, bukan ainul dinar, juga tidak harus di dinar. Lama-lama orang nggak sholat semua, nanti sholatnya kan di Mekah. Gak ada hatinya nanti sholat di Indonesia, apalagi di mana ini? Korea. Ya, di mana Pincang. Kacau semua kalau semuanya ingin persis. Organisasi. Jadi makanya ngaji usul fikih ya, ngaji apa? Usul fikih. Semua itu ditanggapi secara ilmu apa? Jadi fala taqul lahuma uffin, kamu jangan bilang ke orang tua
Kalau hus saja, jadi hus itu ibaratun an aqallil idza. Hus itu adalah nyakiti paling minimal. Pak, ojo ini. Pokoknya gitu tok aja kan. Apalagi jancuk dan kakek. Kakaknya, bapaknya, abahnya ya. Ya kan? Pokoknya kamu, jadi ufin itu ada ulama maknanya atadjar, merasa gak nyaman. Itu aja kan. Jadi atadjar, merasa kamu dengan orang tua ada nyaman. Itu aja sudah haram. Apalagi jancuk kakean itu. Artinya apa? Mau tidak mau kita pakai hukum kias. Kias itu analogi. Makanya ada bahwa Quran, hadis, ijma. Nah, itu yang tahu ulama. Jadi kamu nggak usah sidik-sidik tahu hadisnya mana, Qurannya mana. Memangnya kurang jelas logika kamu sampai tanya Quran. Kalau seseorang santri dibilangi ojo naboi santri, rasa menunggu teks, ojo nyadui, otomatis nyadui ikut haram karena sama-sama menyakiti. Tadi dalam konteks kamu disuruh kiai beli gedang goreng untuk hormat tamu, kalau gedang goreng tidak ada jangan pulang tangan kosong, karena nanti pak kiai kamu malu kan nggak ada menu yang disajikan. Jadi kamu harus tahu semangatnya. Nah kecuali di toko itu benar-benar ada gedang goreng, ya beli gedang goreng itu karena disebut. Paham ya? Jelas ya? Sama kalau kamu hidup di Mekah, Nabi Sodako pakai dinar dan makanan pokok misalnya di sana itu gandum, ya sudah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia adanya rupiah dan makanan pokok beras, maka semangat zakat kita ganti apa? Beras dan rupiah. Bukan berarti itu mengganti sunnah Rasul, tapi semakna persis. Karena Nabi ketika sedekah pakai dinar, maknanya mata uang. Ketika misalnya zakat pakai kintoh atau gandum di sana, maknanya adalah mutil. Nah, ini yang namanya apa? Sama seperti Nabi dulu sering wudhu itu dituangkan sahabat pakai ceret, terus sahabat menuangkan kendi kan orang dulu itu. Terus orang sekarang pakai keran. Ya keran itu sepersis kendi zaman Kanjeng, sama-sama air posisi mengalir, karena air posisi mengalir itu lebih bisa menghilangkan najis ketimbang air yang diam. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, air sebelum 2 bola dijatuhi najis maka menjadi najis. Tapi kalau dikucurkan meskipun sedikit, najisnya yang hilang. Artinya apa? Mengucurkan lebih punya kekuatan menghilangkan ketimbang Terus jangan kamu menjadi ortodok, tapi Nabi dulu pakai ceret, pakai kendi, jangan keran, nggak ada hadisnya. Itu ngajak goblok apa ngajak pinter? Padahal setelah kendi kita masih bisa protes, tapi Nabi nggak pakai kendi ini. Makanya kalau ada yang bilang begitu omongin aja, tapi Nabi tetap nggak pakai kendi ini. Paham ya? Jadi apa? Kita harus bermantap. Ini saya bacakan untuk barokah. Ini nanti saya tinggal ya, saya mohon. Nanti cabang semua Korea fotokopi ini dibagi. Syukur-syukur ada yang ngajar. Jangan hanya ditunjuk imam, tidak mau apa. Nanti tak tulis pengurus cabang non istimewa. Atau itu aja gak istimewa sama sekali. Agak jawab ngasihnya. Gak ada. Kalau ini kitab Abu Abdul Farad, kitab doa ini ada 3, nanti terserah Pak Mujahidin baginya gimana. Jelas saya amalkan di sini, mau dibagi ke siapa monggo. Karena saya kemarin bawa banyak lah, tak bagi ke beberapa Pak. Tapi yang spesial yang terakhir di kantor ini tak bacakan mazhab Asim Asy'ari. Sehingga tadi jangan sampai kita tahu mazhabnya Ansor dan Banser tapi tidak tahu mazhabnya. Jadi apalkan ya, kitab ini namanya Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayo ulang lagi, namanya apa? Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Karangan Asim Asy'ari, ya tulis. Karangan Asim Asy'ari. Bukan karangan Banser. Seragam Banser tahu, seragamnya Basim benar. Seragamnya Basim ya ilmu itu loh. Seragamnya Basim ya ilmu. Sehingga orang nyebut Basim mesti al-alim, al-alamah, Kiai Haji Hasyim. Ya itu seragamnya di mana? Seragam itu identik. Jadi dirinya Basim ya al-alim, orang alim yang banget alimnya. Kalau Banser enggak tegas. Demi hak, demi apa, gak tahu pokoknya.
Jadi banter nanti di kisah bawah itu begini, orang mau salaman sama kiai kok kamu jengkang kan? Itu yang mungkin disalahkan Allah, karena jengkang orang yang mau salaman sama kiai. Tapi juga mungkin dibenarkan sama Allah karena banter punya alasan. Tapi kasihan kiai nggak ganggu. Jadi melihat proteksi kiai supaya nggak terganggu itu kebaikan. Berarti dapat nilai 10. Tapi jengkangan orang dosanya 10. Pas. Bisa minus. Nah, yang bagus itu apa tadi? Mengawal kiai tanpa jengkang, itu insya Allah 10 tanpa dosa apa? Tapi kemungkinan itu kecil karena orang kalau seneng kiai itu ya wani mati ya. Mulai kepengen salaman itu ya sampai wani. Ya wani ya. Ya nanti kita lihat saja bansernya masuk apa, nanti lihat. Karena tadi jengkang no santri atau penggemar kiai haram, ngawal kiai baca bisa ngawal lewat jengkangkan.